Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih Pujaragana, Pak Fauzi dan Kasih MSKI, Pak Zahar, Bapak Ibu pengelola keuangan di Satuan Kerja dan staf barangkali dan Mas Bayu maupun Mbak Agre nanti yang sebagai narasumber. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan terkait dengan bimbingan teknis walaupun menggunakan Zoom ya, menggunakan secara online karena kondisi yang ada. Tapi kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti Bimtek melalui Vicon di siang menjelang sore hari ini. Dan seterusnya saya tentunya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bergabung dengan kita semuanya untuk mengikuti kegiatan ini di sela-sela waktu yang mungkin di tengah kesibukan ya dalam rangka COVID dan sebagainya. Seperti undangan kami sebelumnya, rencananya memang akan diadakan pada hari Selasa, tapi karena kebetulan hari Selasa bentrok dengan kegiatan melalui Vicon juga yang diselenggarakan oleh pusat, sehingga terpaksa kami undur menjadi hari ini. Walaupun hari ini sebenarnya juga bersamaan dengan Vicon mengenai hak fisik dan dana desa, di mana terkait hak fisik dengan dana desa juga ada terkait dengan penyesuaian pagu ya, refocusing, sehingga terkait dengan pencarian hak fisik maupun dana desa itu ada sedikit perubahan. Menunggu revisi DIPA di tingkat kementerian gitu. Jadi hampir sama juga dengan kita ya. Ada pengendalian terkait dengan belanja-belanja yang dikhususkan untuk penanganan COVID-19. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan materinya pada siang hari ini adalah penyampaian materi mengenai SPM atau penyampaian SPM melalui aplikasi yang berbasis web yang selama ini mungkin SPM disampaikan secara email, tapi mulai tanggal 27 nanti SPM disampaikan melalui aplikasi SPM berbasis web. Jadi nanti Bapak dan Ibu tentunya bisa menyampaikan SPM melalui aplikasi tersebut. Mungkin pembuka dari saya itu nanti setelah materi, kalau diperlukan diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan secara lebih jauh lagi. Mungkin waktu dan tempat saya serahkan untuk menyampaikan materi SPM ke Mbak Agri. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Suaranya jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini kita bagi menjadi dua sesi Bapak Ibu. Yang pertama itu yaitu sesi ESPM, nanti pemaparan ESPM, juknisnya nanti sama Mbak Anggreng. Yang kedua nanti terkait diskusi terkait pembayaran, mekanisme pembayaran selama periode masa darurat COVID-19. Yang pertama mungkin terkait dengan ESPM,
kemarin kita juga sudah bersurat ke Bapak Ibu terkait dengan penerapan ESPM secara penuh. Jadi kalau sebelumnya kita bersurat ke tempat Bapak Ibu bahwa sesuai dengan SE25 bahwa bisa lewat melalui email, nanti melalui per 27 April hari Senin melalui ESPM. Jadi user passwordnya nanti petunjuknya lebih lanjut waktu diskusi nanti. Tentunya di ESPM ini berlaku untuk seluruh satuan kerja, Bapak Ibu. Jadi tidak untuk misalnya beberapa atau yang terjauh, tidak, tapi berlaku untuk seluruhnya. Sebagaimana surat kami sebelumnya bahwa SE terkait SE25 terkait pengiriman data elektronik melalui KPPN itu tidak berlaku lagi dengan terbitnya SE31. Baik, mungkin untuk ESPM kita lanjut aja ya Mbak ya. Oke, langsung kita praktek seperti apa modelnya. Sebenarnya simpel aja nih Bapak Ibu tampilannya. Sebenarnya simpel aplikasinya, cuman memang ini mengakomodir nanti aplikasi pengiriman yang biasanya lewat email nantinya akan melalui aplikasi berbasis web. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Mbak Andre, silakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, sekarang saya akan menyampaikan pertama perkenalan dulu apa itu ISPM. Sebelum nanti saya jelaskan teknis di aplikasinya. ISPM atau akronim dari emergency SPM. Jadi memang ini dihususkan untuk pelaksanaan pengiriman SPM selama darurat COVID. Nah, ini yang akan kita ketahui nanti apa-apa aja yang ada di ESPM itu. Aplikasi ESPM merupakan aplikasi berbasis web. Jadi ini aplikasi yang bisa digunakan secara web ya Bapak Ibu, tidak perlu diinstal, tidak perlu diupdate. Jadi ini hanya perlu cukup menggunakan internet. Jadi bisa digunakan dimanapun. Yang digunakan sebagai sarana penyampaian ADK SPM ke KPPN. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kita sudah menerapkannya, tapi menggunakan email ya, elektronik. Mengirimkan SPM secara elektronik melalui email. Nah, sekarang email itu akan diganti ke ESPM karena dirasa akan lebih aman. Jadi, ESPM ini diterbitkan untuk meningkatkan security awareness, meningkatkan keamanan pada saat penyampaian SPM dan ADK-nya. Jadi Bapak Ibu nanti akan semua SPM yang masuk ke KPPN nanti harus diupload ke ISPM, dan apabila masih ada yang melalui email itu tidak diterima di KPPN lagi. Jadi mulai dari tanggal 27 hari Senin seluruh email Satker harus menggunakan ISPM kecuali Satker Sakti akan diupload di aplikasi Sakti sendiri. Penggunanya itu ada dua. Yang pertama itu PPSPM dan yang kedua pengantar SPM. Nah, PPSPM ini bertugas untuk melakukan monitoring. Seperti biasa di SAS melakukan menandatangani SPM dan injeksi, namun di ISPM ini si PPSPM bertugas untuk monitoring SPM, sudah sampai mana SPM-nya diterima, sudah sampai mana SPM-nya diproses oleh KPPN, bisa dimonitoring sama PPSPM. Nah, sama halnya dengan PPSPM, pengantar SPM juga boleh monitoring, ada menunya nanti di pengantar SPM. Pengantar SPM ini adalah pengguna yang memiliki KIPS. Jadi Bapak Ibu usernya sudah dibuatkan oleh KPPN, nanti bisa diminta user dan passwordnya ke KPPN, ke CSO, nanti usernya udah dibuatkan. Nah, si pengantarnya ini, yang punya KIPS ini, yang bertugas untuk mengirimkan dan memonitoring ADK beserta lampiran SPM-nya. Bagaimana teknisnya nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. URL-nya Bapak Ibu bisa buka di https://espm.kemenq.go.id. Nah, ini nanti seperti yang saya sebutkan tadi, aplikasi berbasis web. Jadi
bisa dipakai di mana aja tanpa harus instalasi, tinggal ketik URL-nya aja, terus bisa login dengan username dan password yang diberikan. Passwordnya default ya untuk sementara menggunakan P4SS10RD tanda seru seluruh satker. Nanti username-nya diambil di CSO. Untuk passwordnya nanti harus diubah ya Bapak Ibu. Nah, gunanya mengubah ini adalah untuk mengaktifasi supaya usernya bisa digunakan. Jadi kalau passwordnya belum diubah, usernya belum bisa digunakan. Aplikasi pendukung yaitu aplikasi SAS dan konversi sama seperti biasanya. Jadi sebenarnya nggak banyak perubahan ya Bapak Ibu. ESPM ini hanya pengganti email yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk mengirim SPM secara elektronik. Cuman karena dirasa email kurang aman, makanya di-launching-lah ISPM ini atau emergency SPM. Dan untuk aplikasinya, mohon diperiksa kembali Bapak Ibu, untuk update aplikasi harus sudah menggunakan update SAS versi 20.04. Jadi kalau Bapak Ibu belum melakukan update, nanti nggak bisa untuk melakukan pengiriman SPM ke ISPM-nya. Nanti untuk update-nya akan dikirimkan link-nya melalui chat, dan juga slide ini juga nanti akan dikirimkan melalui chat untuk link pengambilannya. Alur kerjanya, nah seperti di bagian ini, SPM diproses seperti biasa, mulai dari pembuatan SPM sampai dengan SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Kami ingatkan sekali lagi, SPM yang dikirimkan melalui ISPM harus sudah diinjek. Soalnya terkadang bahkan yang melalui email pun belum diinjek SPM-nya, jadi mempersulit kami untuk melakukan konversi SPM. Kemudian SPM itu di-scan, dikirimkan SPM-nya, scan-nya melalui aplikasi ISPM. Nah, kemudian akan berlanjut proses seperti biasa, di KPPN akan dikonversi SPM-nya. Nanti untuk SPM-SPM yang dimonitoring, maksudnya untuk SPM yang udah dikirimkan dapat dimonitoring oleh Bapak Ibu di aplikasi ISPM itu. Informasi tambahan Bapak Ibu, ESPM ini kita sudah memiliki kuota SPM harian yaitu 60. Cuman untuk SPM email sebenarnya belum kita ketatkan karena email kan fleksibel penggunaannya, bisa ditahan dulu untuk besok. Namun untuk ISPM ini ketika Bapak Ibu upload SPM namun sudah melebihi kuota di aplikasi ISPM, maka Bapak Ibu otomatis tidak bisa upload. Nanti akan ada dialog box yang menyebutkan bahwa kuota SPM sudah penuh. Jadi Bapak Ibu tidak bisa upload lagi. Kalau sudah penuh 60, tidak boleh upload lagi, akan dilanjutkan ke upload besok. Boleh upload kalau mau lewat 60 boleh, namun harus pakai dispensasi. Dispensasi ini pun hanya diperbolehkan untuk SPM-SPM darurat, misalnya untuk penggunaan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kuota SPM harian KPPN Solok ini ditetapkan oleh Kanwil DJPB Sumbar adalah sebanyak 60 SPM. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan bisa monitoring terus ya di SPM, di aplikasi ISPM-nya udah berapa, dan kalau kuotanya udah terpenuhi, mohon maaf akan dilanjutkan ke SPM besok. Jadi tidak bisa upload sama sekali, beda dengan email, bisa upload, namun kami arahkan ke besok. Tapi kalau ISPM tidak bisa, nanti akan gagal upload sendiri di aplikasi ISPM. Seperti yang saya sebutkan tadi, user level satker pengguna adalah satker yang memiliki KIPS. Apabila satker tidak memiliki KIPS, ya otomatis dia tidak memiliki user. Usernya otomatis diambil dari KIPS yang sudah terdaftar di KPPN. Mungkin itu aja untuk pengenalannya, Bapak Ibu. Lanjut aplikasi ini langsung. Ini langsung ke aplikasi aja ya Bapak Ibu. Untuk nanti pertanyaan-pertanyaannya boleh disampaikan dulu melalui chat. Nanti akan kita jawab satu persatu. Kemudian untuk aplikasinya,
Aplikasinya bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu, bentuk web. Nanti alamatnya ada di ispm.kemenq.go.id. Nanti akan ada username dan password. Oh, saya ini aja dulu. Nah, ketika Bapak Ibu login menggunakan user yang udah dapat dari CSO dan menggunakan password default, nanti ketika muncul pertama kali akan muncul seperti ini. User Anda belum aktif, silakan ubah dahulu password default-nya. Jadi Bapak Ibu harus mereset password yang ada di menu sebelah kanan pojok atas, ada di samping tahun 2020, nanti ini tempat usernya. Bapak Ibu klik profile, nanti profilnya itu harus mengisi data-data ini. Misalnya username-nya sudah otomatis, namanya diisi manual, NIP-nya diisi manual, nick dan email nomor HP diisi manual, nomor KIPS-nya nanti udah otomatis. Nah, di sini password lamanya adalah P4 SSW0RD tanda seru. Kemudian melakukan password baru, membuat password baru. Nah, untuk bagian kelengkapan DS dan konfirmasi DS, jangan diisi dulu. Jadi, saya ulang sekali lagi, ketika masuk nanti akan diminta untuk reset password. Nah, reset password-nya bisa dilakukan di menu profile, diklik profile, kemudian diisi data-data pokoknya. Untuk kelengkapan DS dan konfirmasi DS, jangan diisi dulu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengisi, semua datanya sudah benar dan passwordnya kalau bisa diingat terus ya Bapak Ibu, soalnya kalau lupa nggak ada menu reset. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu berhati-hati ketika membuat password baru, kemungkinan resetnya akan harus ke pusat atau bagaimana, belum ada ketentuannya, jadi mohon diingat-ingat password barunya. Kemudian nanti disimpan, Bapak Ibu akan diminta login kembali ke menu yang tadi, ke ISPM tadi. Saya akan coba login menggunakan user Satker. Kebetulan kemarin ada Satker uji coba, yaitu Polres Solok. Kami melakukan uji coba untuk penguploadan SPM melalui ISPM. Mohon izin ya Pak, tadi saya sudah izin untuk menggunakan usernya. Ini passwordnya setelah udah di reset ya Bapak Ibu, jadi ini sudah password baru. Kalau passwordnya belum di reset, maka aplikasi ISPM tidak dapat digunakan. Login berhasil. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ketika pertama kali masuk, tampilannya belum seperti ini ya Bapak Ibu. Di sininya juga menunya belum ada. Tapi ketika Bapak Ibu sudah reset password dan mengisi data pokok, maka menu-menunya akan muncul seperti ini. Menunya akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu harus menu upload-nya berada di sini, di menu upload tanpa DS. Kemudian klik SPM. Nah, akan muncul seperti ini. Saya ulangi sekali lagi, menunya ada di sebelah kiri, di menu upload tanpa DS, kemudian klik SPM. Di sini yang diperkenankan ADK dan beserta lampirannya masing-masing maksimal 30 MB. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau SPM kayaknya, kalau untuk ADK SPM sepertinya udah besar ya, kalau untuk ADK SPM, untuk scan SPM, kalau bisa scan-nya yang biasa aja ya, nggak usah yang terlalu tinggi untuk kualitasnya, yang penting masih bisa terbaca oleh kami. Nah, saya coba upload ADK SPM-nya. Di sini kami sudah menyiapkan ADK simulasi. Jadi, pertama Bapak Ibu ngupload, ini khusus ADK SPM-nya aja. Saya ingatkan kembali, ini khusus untuk ADK SPM-nya aja. Di browse. Kemudian ambil yang SPM. Yang SPM, ADK SPM seperti biasa. Kemudian ADK berhasil di-upload. Kemudian upload soft copy berupa zip. Jadi dokumen yang boleh di-upload untuk soft copy adalah berupa zip.
Jadi Bapak Ibu harus mengubah dulu SPM-nya ke foldernya ke zip. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu, ini kan misalnya ada SPM yang udah ada. Oh ya, Bapak Ibu, KIPS-nya harus tetap dikirim ya. KIPS tetap harus dikirim. Apabila tidak dikirim, otomatis tertolak oleh kami karena tidak bisa dilakukan di proses konversi. KIPS harus tetap dikirim. Kita anggap ini merupakan scan dokumennya. Kemudian ini SPTJM seperti biasa, SPTJM online. SPTJM online juga tetap harus dilampirkan untuk melihat keabsahan SPM yang dikirimkan melalui ISPM. Dibuatkan dalam satu folder, kemudian di-zip dulu. Nah, untuk zip-nya ini, namanya harus sama dengan nama di ADK. Jadi apabila Bapak Ibu, saya coba upload ya, apabila namanya tidak sama dengan ADK, maka akan ada tolakan. Seperti ini. Belum ya. Saya ulang sekali lagi, apabila Bapak Ibu tidak rename zip-nya, maka di bagian sini nanti tidak muncul ADK, akan ada tolakan, kode satker tidak sesuai dengan file zip SPM. Nah, untuk itu kita harus melakukan rename di aplikasi di foldernya. Jadi di rename dulu, disamain dulu namanya dengan yang di ADK, kemudian di-upload. Ini merupakan zip yang udah saya ubah ya, persis namanya di-rename aja, di-copy dari atas ke bawah. Di-upload, maksimal 30 MB. Nanti kalau sudah berhasil akan muncul seperti di atas ini ada keterangannya. Nah, upload lampiran berhasil. Sekali lagi, untuk upload lampiran atau upload soft copy SPM harus menggunakan zip dan namanya harus sesuai dengan SPM. Ini yang baru, upload rekap SPM. Untuk rekap SPM, untuk Bapak Ibu yang udah update SAS 2004 mungkin udah mulai melihat ADK CSP. Jadi ketika kirim ADK SPM ke KPPN dari SAS, ada 2 ADK yang terbentuk. Biasanya kan hanya satu ya Bapak Ibu, hanya ADK SPM aja. Nah sekarang ada bentuknya mirip dengan Excel, namun ini berbentuk CSV. Nah ADK ini yang akan digunakan untuk di ISPM. Jadi ADK ini kita upload. Nah berhasil. Setelah Bapak Ibu sudah upload rekap SPM, semuanya udah di-upload, sudah betul. Nah, diklik tinggal simpan. Jadi setelah simpan, nanti Bapak Ibu bisa monitoring SPM-nya, di menu rekap SPM ada, di menu monitoring SPM konversi juga ada. Jadi ini misalnya, kemarin Polres Solok sudah mengirimkan 10 SPM ya Bapak Ibu, 10 SPM dalam satu ADK. Ini gunanya aplikasi CSP, jadi untuk mengetahui berapa jumlah SPM yang dikirimkan dalam satu ADK. Nah, statusnya di sini sudah dikonversi, berarti saya sudah menerimanya dan sudah berhasil dikonversi. Bapak Ibu nanti update, mohon dicek lebih sering sesering mungkin untuk monitoring SPM-nya. Jadi meminimalisir komunikasi melalui WA karena mohon maaf Bapak Ibu ketika saya harus menerima SPM melalui ISPM, mungkin ada Bapak Ibu yang chatnya nggak sempat saya balas atau saya baca aja, mohon maaf, karena memang untuk semuanya bisa diterima dalam hari itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa monitoring di sini, kalau ADK-nya ditolak juga ada nanti tolakannya, ada konfirmasinya di sini. PPSPM juga bisa memonitoring SPM-SPM yang diterima di KPPN. Nah, ini bisa difilter tanggalnya. Di sini nanti ada SPM-SPM yang sudah di-upload. Mungkin itu aja Bapak Ibu untuk pengenalan ISPM ini. Mungkin untuk kebijakannya lebih lanjut, nanti bisa dijelaskan oleh Mas Bayu. Nanti untuk aplikasi SPM-nya apabila terdapat ada pertanyaan,
mohon di chat melalui chat grup Zoom grup chat ya Bapak Ibu, nanti diketikin di situ, nanti akan kami coba jawab satu persatu. Ya. Mungkin udah jam 3 ya Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan ini tadi feedback SPM dan tadi diskusi sebentar. Mohon pengertiannya. Semoga kondisi yang mungkin kurang mengenakan ini dari sisi Anggara maupun dari sisi yang lainnya bisa diselesaikan, dan semoga di pusat ya selama satu Bapak dan Ibu bisa cepat diajukan dan cepat terselesaikan sehingga rencana-rencana kegiatan yang Bapak dan Ibu laksanakan itu sudah dijamin ada anggarannya, dan tentunya KPPM seperti biasa siap melayani Bapak dan Ibu untuk menerima SPM dan Bapak dan Ibu dapat memenuhi kewajiban Bapak dan Ibu untuk membayar yang berhak ya. Mungkin masih ada tambahan? Ya, cukup. Oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.